Baik, jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah rekomendasi berdasarkan tes charger alternatif untuk ponsel Xiaomi yang support turbo charging. Nah, ini ada berbagai macam adapter charger, sekitar ada 9 adapter charger. Mulai dari nanti yang akan saya tes diantaranya ada adapter charger dari brand Anker, ini support PD 25 watt. Lanjut, nanti akan saya tes dari brand Upload, ini adapter charger support GaN 30 watt. Lanjut, nanti akan saya tes adapter charger dari brand Esager, ini Esager yang support GaN 33 watt. Nah, seperti ini adapter chargernya. Lanjut, nanti akan saya tes juga adapter charger dari brand Venson yang support GaN 45 watt. Nah, seperti ini adapter chargernya. Lanjut, nanti akan saya tes dari brand Amino, ini support PD 45 watt. Nah ya, lanjut, nanti akan saya tes juga dari brand Winkey, ini support GaN 45 watt. Seperti ini adapter chargernya. Lanjut, nanti akan saya tes juga dari brand Unit, ini Unit GaN 65 watt, bisa dilihat di sini. Seperti ini adapter chargernya. Lanjut, nanti akan saya tes dari brand Coetek. Nah, ini juga GaN 65 watt. Spesifikasinya bisa dilihat di sini, lihat, support output 65 watt. Seperti ini adapter chargernya. Lanjut, terakhir nanti dari brand Venson yang support GaN 70 watt. Seperti ini adapter chargernya. Seperti apa performa adapter charger yang saya jelaskan tadi dalam mencharging ke ponsel Xiaomi yang support turbo charging? Simak videonya. Baik, sebagai dasar tes tentang charger alternatif untuk ponsel Xiaomi turbo charging, pertama akan saya tes adapter charger bawaannya dahulu. Ini saya menggunakan adapter charger bawaan Xiaomi yang support turbo charging 67 watt, dan juga ada adapter charger dari Xiaomi versi Cina, ini support 35 watt, dan juga ada dari brand Cooktek. Ini tidak jauh kemampuannya dari adapter charger Xiaomi turbo charging ya. Ini support GaN 65 watt. Pertama coba adapter charger bawaannya dahulu sebagai dasar ukuran. Oke. Nah, oke, saya hubungkan seperti ini. Lalu saya juga menggunakan USB Dr. Vinirsi seperti ini untuk mengukur outputnya nanti sebagai dasar. Nah, seperti itu ya. Oke, saya hubungkan dahulu. Nah, ini saya juga menggunakan kabel bawaan ponsel. Nah, oke, seperti ini. Nanti kita lihat outputnya dia maksimal berapa watt. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat ini. Lihat, turbo charging 67 watt nyala. Biarkan mode ponsel standby ya, start dari baterai 5%. Nah, ini akan saya taruh di sini dan seperti ini. Nah, secara live langsung seperti ini. Lihat ini, menitnya ini timernya saya nyalakan. Nah, oke, seperti ini. Lihat, dia jalan. Nah, seperti ini. Nanti akan saya dokumentasikan sebagai dasar. Nah, oke, kita lihat ini. Dia sudah jalan mencapai pada daya 55 watt, 53 watt. Lihat USB doktornya ini 56 watt. Dari segi stop kontak sudah jalan di 67 watt. Oke, saya lihat ya. Lihat ini. Mentok di 69-68 watt stop kontak. Oke, saya dokumentasikan dahulu. Nah, ini daya maksimalnya dia. Sekali lagi daya maksimal ya. Detik ke 42 detik. Nanti dia akan turun ke daya stabil. Kita tunggu. Nah, kita tunggu mungkin sekitar ada 1-2 menit dia akan jalan di daya stabil. Nah, yang jadi ukuran itu jangan daya maksimalnya. Kalau menurut saya seperti itu, tapi daya stabil. Lihat. Nah, secara USB dokter lihat sudah jalan di 60 watt. Nah, kita tunggu ya. Nah, ini jalan stabilnya dia. Daya stabilnya dia 33 watt. Nah, ya, turun hampir 50% ya. Nah, seperti itu saya dokumentasikan lagi. Yang saya jadikan tolak ukur ya ini, ya. Nah, seperti itu, lihat ini saya dokumentasikan dahulu. Nah, sudah. Ini ketika menggunakan adapter charger 67 watt. Daya stabilnya 33 watt, ukurannya dari USB Dr. Vinirsi. Baik, lanjut tes dasar kedua. Saya menggunakan adapter charger dari brand Cooktek yang support GaN 65 watt.
Ini lewat jalur PD, saya hubungkan sekarang. Lihat ini, support turbo charging 55 watt. Nah, lewat jalur PD, timernya saya nyalakan sekarang. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Vinyrsy dan stop kontak saya gabung seperti ini. Nah, oke. Seperti ini ya. Biar terlihat secara langsung dua-duanya. Nah, oke. Lihat ini, dia masih jalan di daya 30 watt USB Dr. Vinyrsy, lalu 43 watt, 41 watt, 47 watt. Oke, ini saya dokumentasikan titik daya maksimalnya dia. Nah, oke. Sebentar. Saya dokumentasikan dahulu. Lihat ini, dia sudah jalan di 55 watt stop kontak. Lalu 50 watt USB Dr. Vinyrsy. Masih naik, kita lihat daya maksimalnya dia mencapai hingga berapa watt. Mentok di 57 watt ya. Lalu dari USB Dr. Vinyrsy 50 sampai 52 watt saya dokumentasikan dahulu. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita tunggu. Ini daya stabilnya dia mencapai hingga berapa watt. Ini daya maksimal. Beda ya daya maksimal dengan daya stabil. Saya lebih menggunakan titik acuan, yaitu daya stabil. Karena kalau daya maksimal itu cuma jalan sekian menit saja. Selanjutnya dia akan turun. Kita tunggu daya stabilnya. Lihat ini di menit ke 1 menit 30 detik. Nah, lihat ini dia sudah jalan di 4 menit 30 detik. Daya stabilnya kurang lebih di 35 watt USB Dr. Vinyrsy membaca. Nah ya, oke. Ini daya stabilnya dia saya dokumentasikan dahulu sebagai dasar nanti ketika tes charger alternatif buat Xiaomi turbo charging. Nah, oke. Ketika menggunakan adapter charger QuickTech ya, daya stabilnya di 35 watt. Baik, lanjut tes dasar yang ketiga. Ini menggunakan adapter charger Xiaomi 35 watt. Ini versi Cina, bisa dilihat colokannya seperti ini. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 5%, Mi turbo charging aktif. Nah ya, kalau ini perkiraan range turbo charging 33 watt. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Nah, timernya saya nyalakan. Nah, oke, seperti ini. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak dan USB Dr. Vinyrsy. Lihat ini. Dia jalan di 31 watt stop kontak, 27 watt USB Dr. Vinyrsy, 29 watt USB Dr. Vinyrsy, kurang lebih segini dia. Coba saya dokumentasikan dahulu sebagai catatan. Nah, ini agak susah saya megangnya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, saya dokumentasikan dahulu biar tidak lupa. Nah, seperti ini ya. Ini daya maksimal. Nah, oke. Saya dokumentasikan dahulu. Nah, ini daya maksimal ya, 29 watt. Coba kita tunggu kurang lebih 2 menit sampai 4 menit daya stabilnya dia berapa. Ini lihat sudah jalan di 3 menit menunjukkan daya stabilnya di 28 watt. Sangat stabil sekali Mi turbo charging 33 watt ini. Oke, saya dokumentasikan lagi. Nah, sebentar. Nah, seperti ini. Daya stabilnya kurang lebih 28 watt ya. Dalam menit ke 3 menit 30 detik. Baik, lanjut tes adapter charger dari brand Anker. Ini support PD 25 watt, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 5%, indikator yang muncul quick charging, timernya coba saya nyalakan. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Vinyrsy versus stop kontak. Saya buat seperti ini, lihat. Nah, lihat. Lihat. Daya maksimalnya mencapai hingga 28 watt. Dari sisi stop kontak, dari sisi USB Dr. Vinyrsy mencapai hingga 25 watt, 26 watt, 25 watt lah ya, stabil di sini. Stop kontak 29 watt. Jadi menurut saya ini jalan di Xiaomi turbo charging 33 watt karena berada di daya di atas 22,5 watt. Kalau 22,5 watt di bawahnya hingga 18 watt itu Mi turbo charging 22,5 watt ya, ada ya. Ini tapi relnya berada di daya 25 watt.
Baik, lanjut tes adapter charger dari brand Aplo. Ini support GaN 30 watt. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 2%, timernya saya nyalakan sekarang. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang langsung kita cek dari sisi USB Dr. Vinirsi versus stop kontak. Lihat ini, saya sandingkan seperti ini. Nah, oke. Dari sisi stop kontak mencapai hingga 26 watt, 27 watt, masih loading ya. Kita tunggu pada titik daya maksimalnya dia. Lihat, dari sisi USB Dr. Vinirsi mencapai hingga 26 watt. Dari sisi stop kontak mencapai hingga 31 watt. Nah, ini menurut saya jalan di Xiaomi Turbo Charging 33 watt. Lihat, dayanya di 28 watt. Nah, ya seperti itu. Kalau di ampere kan dia mencapai hingga 3 ampere, kurang lebih seperti ini. Dalam detik ke 50 detik, lihat ini. Nah ya, dayanya cukup stabil sekali, lihat dia stabil di sini. 31 stop kontak, 28 watt, USB Dr. Vinirsi. Lihat menit ke 1 menit, dayanya masih stabil. Jadi bisa dijadikan sebagai alternatif pengganti buat teman-teman yang membutuhkan adapter charger yang support turbo charging 33 watt, bisa lah ya. Aplo GaN 30 watt ini real berada di daya sekitar 26, 27, 28 watt. Baik, lanjut tes adapter charger dari brand Esager yang support GaN 33 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 8%, quick charging yang muncul ya, bukan turbo charging. Oke. Biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Timernya saya nyalakan sekarang. Oke, sekarang kita cek dari sisi stop kontak dan USB Dr. Vinirsi. Lihat ini, dia jalan di daya 28 watt stop kontak, 30 watt stop kontak. USB Dr. Vinirsi mencapai hingga 28 watt. Nah, ini sama dengan adapter charger Xiaomi 33 watt struktur dayanya, lihat. Nah ya, lumayan bisa dijadikan sebagai pengganti jika teman-teman ingin cari adapter charger yang support GaN. Bisa lah menggunakan Esager ini ya, dengan output real bisa mencapai hingga 28 watt, setara dengan adapter charger sekali lagi Xiaomi 35 watt. Lihat ini, cukup stabil sekali di detik ke 50 detik. Lihat ini. Baik, lanjut tes adapter charger dari brand Vention. Nah ini ya, Vention yang support GaN 45 watt, namanya GaN Dash seri. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 5%, notifikasi yang muncul quick charging, tidak ada komanya ya, karena lewat jalur PD plus adapter charger merek pihak ketiga. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Timernya saya nyalakan sekarang. Sekarang kita cek dari sisi perbandingan stop kontak versus USB Dr. Vinirsi. Saya sandingkan seperti ini. Lihat ini, dia sudah jalan di daya 31 watt stop kontak, 28 watt USB Dr. Vinirsi. Lihat stop kontak 33 watt sudah turun, lalu USB Dr. Vinirsi jalan di 29 watt pada detik ke 26 detik. Lihat. Nah ini menurut saya jalan di Xiaomi Turbo Charging 33 watt. Lihat ini 29 watt dari sisi USB Dr. Vinirsi membaca. Nah lihat, cukup stabil sekali dayanya. Lihat. Nah ini sepertinya agak naik lagi ya, stabil di 29 watt. Jadi lumayan bagus sekali adapter charger Vention GaN Dash seri yang support 45 watt ini. Dia support ke Xiaomi Turbo Charging 33 watt real berada di daya 29 watt, cuman tidak ada komanya. Tapi dari segi persamaan daya dia sama. Baik, lanjut tes adapter charger dari brand Amino yang support 45 watt. Seperti ini spesifikasinya. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 3%, logo yang muncul quick charging. Tidak ada komanya ya, karena lewat jalur PD. Timernya saya nyalakan sekarang. Biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Vinirsi versus stop kontak Baseus. Lihat ini, dia mencapai pada daya 29 watt, 30 watt, 31 watt,
Lalu dari sisi USB Dr. Finirsi mencapai hingga 29 watt, 28 watt. Stabil di sini. Dari sisi stop kontak 32 watt. Nah, ini artinya dia jalan di Xiaomi turbo charging 33 watt ya. Karena berada di ring daya di atas 22,5 watt sampai 33 watt. Nah, ya lihat ini. Cukup stabil sekali dayanya. Nah, lihat pada detik ke 47 detik. Lihat masih di daya 29 watt. Baik, lanjut tes adapter charger dari brand Winkey. Ini support GaN 45 watt. Nah, seperti ini adapter chargernya. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 6%, logo yang muncul quick charging. Tidak ada komanya ya, karena lewat jalur PD. Timernya saya nyalakan sekarang. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi perbandingan stop kontak versus USB Dr. Finirsi. Lihat, dia mencapai pada daya 29 watt USB Dr. Finirsi, 33 watt stop kontak. Nah, ini sama kayak di adapter charger lainnya yang sudah saya tes, jalan di Xiaomi turbo charging 33 watt karena berada di ring daya di atas 22,5 watt sampai 33 watt. Cuman sekali lagi bedanya tidak ada komanya karena ini lewat jalur PD plus adapter charger merek pihak ketiga. Nah, seperti itu. Jadi lumayan Winkey ini bisa dijadikan sebagai alternatif buat teman-teman yang ingin cari adapter charger yang support Xiaomi turbo charging baik 67 watt, 33 watt ataupun lainnya real berada di daya 29 watt. Baik, lanjut tes adapter charger dari brand Unit. Ini support GaN 65 watt, bisa dilihat di spesifikasinya ini. Seperti ini portnya, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 9%, logo yang muncul quick charging tidak ada komanya ya karena lewat jalur PD plus adapter charger merek pihak ketiga. Biarkan mode ponselnya standby biar stabil dayanya. Timernya saya nyalakan sekarang. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finirsi versus stop kontak Baseus. Lihat ini. Dia jalan mentok di daya 14 watt stop kontak, lalu di 11 watt USB Dr. Finirsi. Ini artinya dia tidak support Xiaomi turbo charging, tapi supportnya di quick charging. Ingat ya, quick charging itu ketika berada di ring daya antara di atas 10 watt sampai 18 watt. Nah, ini walaupun adapter chargernya support GaN 65 watt, ternyata tidak menjamin dia support turbo charging. Nyatanya ya seperti ini. Bukan adapter chargernya yang jelek, ya memang adanya seperti ini. Dari segi ponselnya atau gimananya saya juga kurang paham, adanya seperti ini. Jadi real berada di daya 11 watt ketika menggunakan adapter charger unit GaN 65 watt. Baik, lanjut tes adapter charger dari brand Coetek yang support GaN 65 watt. Seperti ini adapter chargernya. Seperti ini spesifikasinya, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 1%. Indikator yang muncul quick charging, tidak ada komanya ya karena lewat jalur PD dari brand pihak ketiga juga. Timernya saya nyalakan sekarang. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finirsi. Lihat ini. Dayanya sangat rendah. Cuma maksimalnya 10 watt stop kontak, lalu 8,7 watt USB Dr. Finirsi. Logo yang muncul indikatornya quick charging. Lihat. Sudah stabil di sini dia. Nah ya, lihat ini. Padahal ini GaN 65 watt. Nah ya, adanya seperti ini ya. Jadi realnya dia outputnya mencapai hingga 8,8 watt ke ponsel Xiaomi yang support turbo charging 67 watt. Ini secara notifikasi jalan di area quick charging. Baik, lanjut tes adapter charger Vention yang versi GaN 70 watt Gandas series. Seperti ini adapter chargernya, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 1%, indikator yang muncul quick charging. Timernya saya nyalakan sekarang. Biarkan ponselnya mode standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finirsi dan stop kontak. Lihat ini dayanya masih naik di daya
22 watt stop kontak, 23 watt USB Dr. Philips. Lihat, dia masih naik. Kita tunggu pada titik daya maksimal mencapai hingga berapa watt di detik ke 30 detik. Lihat ini, dia sudah mencapai pada titik daya maksimal 31 watt stop kontak, 28 watt USB Dr. Philips. Artinya, ini jalan di Xiaomi Turbo Charging 33 watt. Ingat, area Xiaomi Turbo Charging 33 watt berada di area di atas 22,5 watt sampai 33 watt titik maksimalnya dia. Secara ampere dia mencapai hingga 3,3 ampere. Nah ya, cukup bagus sekali ya. Bisa dijadikan sebagai alternatif buat teman-teman yang ingin cari adapter charger yang support Xiaomi Turbo Charging baik 67 watt, 45 watt, 55 watt, 33 watt ataupun yang lainnya. Ini cukup berkualitas sekali. Adapter charger fansennya real berada di daya 29-28 watt pada tes ponsel Xiaomi Turbo Charging 67 watt. Baik, lanjut tes speed charging. Kali ini akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support Turbo Charging 67 watt. Akan saya hubungkan lewat jalur PD mode ponsel mati. Lihat start dari baterai 2%. Timernya saya nyalakan sekarang. Sekarang kita cek dari sisi digital display stop kontak. Ini masih loading mencapai pada titik daya maksimal. Dia, lihat ini. Dia mencapai pada daya titik maksimal 28 watt, 29 watt, 30 watt. Mode ponsel mati ya, 31 watt maksimalnya dia. Nah ya, cukup bagus sekali ya. Sekarang kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 33 menit. Kita cek ponselnya terisi berapa persen. Lihat, terisi 65% dalam waktu 33 menit. Sekarang kita cek dari sisi temperatur ponselnya. Temperatur ponsel aman ya, hangat, normal, 41 derajat Celcius. Coba kita cek dari sisi temperatur adapter charger. Nah, yang lumayan panas ini atau agak panas menyengat adapter chargernya ya, mencapai hingga 57 derajat Celcius. Sekarang kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 5 menit. Kita cek ponselnya. Sudah terisi full 100% dalam waktu 1 jam lebih 5 menit. Baik, jadi kesimpulannya berdasarkan tes adapter charger pengganti yang support untuk ponsel Xiaomi baik Turbo Charging 67 watt, 120 watt, 55 watt, 45 watt, ataupun 33 watt. Berdasarkan tes dari ke-9 adapter charger yang saya tes, cuma 2 yang tidak kompatibel, yaitu yang tidak kompatibel dari brand Coitech 65 watt dan unit yang 65 watt. Selebihnya semuanya support ya. Ini mulai dari adapter charger Anker. Ini support outputnya sesuai dengan outputnya. Dia maksimalnya 25 watt dan menunjukkan sebuah ring daya berada di ring Xiaomi Turbo Charging 33 watt. Selebihnya baik Upload GAN 30 watt, lalu Esager GAN 33 watt, lalu Amino ini PD 45 watt, lalu dari Winkey ini GAN 45 watt, lalu dari Vention GAN 45 watt dan Vention GAN 70 watt. Semuanya support untuk ponsel Xiaomi yang turbo charging. Jalan di ring daya semuanya sekitar 28-29 watt atau setara dengan Xiaomi Turbo Charging 33 watt. Dan juga saya tes speed chargingnya ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro tadi ya. Ini mulai dari persentase baterai lowbat hingga terisi penuh membutuhkan waktu 65 menit. Dibandingkan dengan adapter charger bawaannya ini full charging membutuhkan waktu 57 menit. Jadi selisih cuma 8 menit dibandingkan dengan Vention GAN 70 watt ini. Tapi dari segi kualitas saya lebih suka Vention GAN 70 watt ini. Kalau pengen cari alternatif yang lain bisa juga cari dari brand Cooktek ini. Ini malah ada komanya ya. Ini Cooktek GAN 65 watt support hingga 65 watt, bahkan berdasarkan tes support turbo charging 67 watt, 55 watt dan ada komanya. Lalu kalau mau cari yang lain bisa juga pakai Xiaomi 35 watt ini versi Cina. Dia juga ada komanya tadi berdasarkan tes. Jadi tinggal teman-teman mau pilih yang mana, mulai dari harga yang murah, harga yang mahal, mulai dari kualitas biasa
ke kualitas yang terbaik, semuanya ada, link pembelian ada di deskripsi. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video tes alternatif charger pengganti Xiaomi Turbo Charging ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman minat untuk membeli semua alat tes adapter charger pengganti Xiaomi Turbo Charging ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.